Saya Natasha Meriski Wijaya, NIM K2319062, akan menjelaskan tentang diferensial variabel tunggal. Diferensial atau turunan. Definisi turunan. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen, yang nilainya pada sembarang bilangan c adalah f aksen c sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung c plus h min fc per h. Contoh pencarian turunan, misalkan fx sama dengan 13x min 6. Carilah f aksen 4. Penyelesaiannya, limit h mendekati 0 f dalam kurung 4 plus h min f dalam kurung 4 per h sama dengan limit h mendekati 0 dalam kurung 13 kali 4 plus 13 kali h min 6 min dalam kurung 13 kali 4 min 6 per h. Ditemukan limit h mendekati 0 untuk 13h per h. Hasilnya 13. Contoh 2. Jika fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x, carilah f aksen x. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x plus h min f dalam kurung x per h sama dengan limit h mendekati 0 dalam kurung x plus h pangkat 3 plus 7 dalam kurung x plus h min x pangkat 3 plus 7x per h sama dengan limit h mendekati 0 3x kuadrat plus 3xh kuadrat plus h pangkat 3 plus 7h. Limit h mendekati 0 x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat plus 7 per h sama dengan 3x kuadrat plus 7. Mencari turunan atau diferensial selain memakai formula seperti di atas dapat pula dicari dengan aturan pangkat, yaitu jika fx sama dengan x pangkat n, maka n adalah bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n-1. Ini seperti ini turunannya. Contoh soal. Tentukan turunan atau diferensial dari A, x pangkat 3, B, x pangkat 9, C, x pangkat 100. Dengan formula tadi, turunan dari x pangkat n adalah n kali x pangkat n-1. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan dari x pangkat 9 adalah 9x pangkat 8. Turunan dari x pangkat 100 adalah 100 kali x pangkat 99. Aturan kelipatan konstanta. Jika k dan f suatu fungsi terdiferensiasikan, maka kf aksen sama dengan k dikali f aksen x. Ini formulanya. Formula secara umum. Contoh soal, tentukan turunan dari A min 7 x pangkat 3. Penyelesaian. Min 7-nya taruh depan, min 7 sebagai k, dan turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, lalu dikali min 7. Jadinya min 21x pangkat 2. C. Aturan jumlah. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f plus g aksen sama dengan f aksen x plus g aksen x. Ini formulanya. Terus contoh soal, carilah turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat plus 9x. Oke. Ini bisa kita pecah jadi 2, jadi turunan dari 3x kuadrat kita cari, terus ditambah turunan dari 9x. Ketemu di sini 6x plus 9. D. Aturan selisih.
Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f min g aksen x sama dengan f aksen x min g aksen x. Ini formulanya. Contoh soal, carilah turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat min 15x. Penyelesaian, kita pecah jadi 2 seperti tadi, yaitu turunan dari 5x kuadrat dikurangi turunan dari 15x. Hasilnya 10x min 15. Aturan hasil kali. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka dalam kurung f kali g, x sama dengan turunannya sama dengan fx kali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Ini formulanya. Contoh soal, carilah turunan dari 3x kuadrat min 5 dikali 5x kuadrat min 7. Ini bisa disebut fx, ini gx. Seperti yang tadi, turunan dari f kali g dalam kurung x itu adalah fx dikali turunan dari gx ditambah gx dikali turunan dari fx. Kita dapatkan turunan dari gx adalah 10x dan turunan dari fx adalah 6x. Sini dikali jadi 30x kuadrat min 50x ditambah 30x kuadrat min 42x. Kita jumlahkan jadi 60x kuadrat min 92x. Jadi turunan dari 3x kuadrat min 5 dikali 5x kuadrat min 7 adalah 60x kuadrat min 92x. Aturan hasil bagi. Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g x sama dengan turunannya gx dikali turunan fx min turunan gx kali fx per gx kuadrat. Ini formulanya. Contoh soal, carilah turunan dari 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Di sini seperti formula di atasnya, berarti turunan dari f per gx sama dengan, kita tuliskan ini gx-nya, ini fx-nya. Gx-nya tulis ini x kuadrat plus 7, turunan dari 3x min 5 itu 3. Min turunan dari x kuadrat plus 7 dikali fungsi fx diper fungsi gx kuadrat. Lalu kita tentukan turunannya. Kita masukkan turunannya. Turunan x kuadrat plus 7 2x. Fungsi fx, fungsi gx. Turunan dari fx tadi 3 per gx kuadrat. Ketemu ini segini. Oke. Turunan fungsi trigonometri. Turunan dari sin x sama dengan cos x, turunan dari cos x sama dengan min sin x, turunan dari tan x sama dengan sekan kuadrat x, turunan dari sekan x sama dengan sekan x kali tan x, turunan dari kotangen x sama dengan min kosekan x, turunan dari kosekan x sama dengan min kosekan x kali cos x. Contoh soal, tentukan turunan dari y sama dengan sin x kali cos x. Seperti tadi, ini berarti fx kali gx diturunkan jadi fx dikali turunan dari gx ditambah gx dikali turunan dari fx. Ketemu ini. Turunan dari sin x itu cos x. Turunan dari cos x itu min sin x. Oke. Ketemu min sin kuadrat x plus cos kuadrat x.
Lalu turunan berantai. Turunan berantai itu, ini formulanya, atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contoh soal, tentukan turunan dari y sama dengan dalam kurung 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Ini dimisalkan u, berarti y sama dengan u pangkat 60. U di sini sebagai gx, lalu dy per du, berarti turunan y terhadap u, yaitu 60 dikali u pangkat 59. Du, turunan du terhadap dx, berarti kita turunkan fungsi u, 2x kuadrat min 4x plus 1 kita turunkan jadi 4x min 4. Lalu seperti tadi, turunan dy terhadap dx sama dengan turunan dy terhadap du dikali turunan du terhadap dx. Di sini ketemu. Ini turunan dy terhadap du, ini turunan du terhadap dx. Oke. Ketemu segini. Turunan tingkat tinggi. Operasi diferensiasi mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan fungsi baru f aksen. Jika f aksen sekarang kita diferensiasikan, kita masih dapat menghasilkan fungsi lainnya. Dinyatakan oleh f double aksen. Dan disebut turunan kedua dari fungsi f. Pada gilirannya, f double aksen dapat didiferensiasikan lagi, dengan demikian menjadi f triple aksen. Dan disebut turunan ketiga dari fungsi f. Oke, lalu aplikasi dalam fisika khususnya mekanika. Contoh pertama, kecepatan. Contoh soal, sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya S memenuhi S sama dengan 2T kuadrat min 12T plus 8, di mana S diukur dalam meter dan T dalam detik atau sekon, dengan T lebih dari atau sama dengan 0. Tentukan kecepatan benda saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 6. Kecepatan adalah turunan pertama dari jarak terhadap waktu. Jadi Vt sama dengan turunan dari jarak terhadap waktu, sama dengan 4T min 12. Saat T sama dengan 1, maka T ini diganti 1. Jadi hasilnya min 8 meter per sekon, dan saat T sama dengan 16, hasilnya 12 meter per sekon. Oke. Lalu percepatan. Percepatan adalah turunan dari kecepatan, maka ia adalah turunan kedua dari jarak terhadap waktu. Contoh soal, suatu benda bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya S memenuhi S sama dengan 4T kuadrat min 16T plus 24, di mana S diukur dalam meter. Tentukan percepatan benda tersebut. A sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu sama dengan turunan kedua jarak terhadap waktu. Maka dapat kita lihat turunan kedua jarak. Kalau tadi 8T min 16 itu turunan pertamanya, lalu turunan keduanya 8, maka percepatannya sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Benda jatuh, kita tahu rumus GLBB. Benda jatuh S sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat plus S0. Catatan percepatan gravitasi dalam ukuran feet atau kaki sama dengan min 32 feet per S kuadrat. S sama dengan V0T min 16T kuadrat plus S0 sama dengan min 16T kuadrat min V0T plus S0. Ini kenapa kok min 16? Karena ini setengah G. Padahal kita tahu G-nya min 32. Maka setengahnya dari min 32 min 16. Lalu di sini ada T kuadrat plus T kuadrat seperti biasa. Dapat formula seperti ini. Contoh soal, dari puncak sebuah gedung setinggi 160 feet
Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 64 per detik. Tentukan A. Kapan bola mencapai ketinggian maksimum. B. Berapa ketinggian maksimumnya. Penyelesaian. A. S sama dengan min 16T kuadrat plus V0T plus S0 sama dengan min 16T kuadrat plus 64T plus 160. Ketinggian maksimum adalah saat kecepatan 0. Kecepatan tadi adalah turunan pertama jarak terhadap waktu. Diturunkan jadi sama dengan min 32T plus 64. V-nya disama dengan 0. Pindah ruaskan, ketemu T-nya 2. Lalu B, ketinggian maksimum. S sama dengan min 16T kuadrat plus V0T plus S0. Ketinggian maksimum pada T2, maka S sama dengan min 16T kuadrat plus 64T plus 160. T diganti 2, maka ketemu 224.